Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alfianti Astini Amin, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Teori Administrasi Publik, yaitu Perjalanan All Public Administration atau dikenal dengan OPA, New Public Management atau dikenal dengan NPM, New Public Service atau dikenal dengan NPS, Good Governance dan Sound Governance. Nah, pada bagian pertama yaitu All Public Administration atau OPA. Apa sih itu OPA? OPA atau All Public Administration adalah gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik, di mana paradigma ini mempunyai konsep yang diprakarsai oleh Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik dipisahkan dari dunia politik karena berdasarkan pengalaman Wilson, negara terlalu memberikan peluang bagi para administration untuk mempraktekkan sistem nepotisme, sehingga ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif atau politik dengan dunia eksekutif, di mana para legislator merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Tawaran Wilson ini sejalan dengan jiwa atau semangat dari para pebisnis. Nah, adapun prinsip-prinsip dari All Public Administration atau OPA diantaranya adalah pelayanan publik harus memiliki moral yang baik dan dikotomi antara politik dan administrasi yang perlunya efisiensi dalam organisasi publik. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya adanya pemisahan antara politik dengan administrasi atau legislator dengan administrator, sehingga adanya pembagian tugas antara legislator yang hanya bertugas sebagai merumuskan kebijakan dan tugas administrasi yang bertugas mengeksekusi kebijakan yang telah dirumuskan, sehingga tugas-tugas tersebut menjadi efektif dan efisien. Adapun kekurangannya yaitu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik termaksud membangun masyarakat. Adapun karakteristik OPA sebagai berikut. Yang pertama, fokus utama adalah menyediakan pelayanan publik melalui organisasi badan resmi pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik atau administrasi sebagai tujuan bersifat politik. Yang ketiga, administrator publik memainkan peran yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Yang keempat, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang telah bertanggung jawab. Yang kelima, kepada pejabat politik dan dengan diskresi terbatas. Yang terakhir, nilai politik yang dikerja oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Selanjutnya, New Public Management atau dikenal dengan NPM adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. NPM biasanya dikawankan All Public Management atau OPM. Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan ada kontrol atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar kuasi mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. New Public Management atau NPM merupakan manajemen sistem yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Selanjutnya, New Public Server atau NPS adalah salah satu cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi kelemahan-kelemahan paradigma OPA dalam NPM. NPS adalah paradigma
Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses di mana warga, masyarakat, dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaan dan menjalankan hak dan kewajibannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari paradigma ini adalah kelebihannya lebih mengutamakan pelayanan untuk warga, mengutamakan kepentingan publik, berpikir strategis dan demokratis, lebih menghargai suatu individu dibanding produk semata. Kekurangannya yaitu masih abstraknya prinsip-prinsip belum tentu bisa atau tidaknya prinsip-prinsip New Public Service pada semua tempat, kondisi, dan situasi, serta berbagai konsep yang salah dalam memandang masyarakat yang dilayani. Selanjutnya, good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar dan efisien. Penghindaran salah alokasi dana, investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas good governance. Pada dasarnya suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus suatu pemerintah, warga negara, dan sektor swasta pada penyelenggaraan pemerintahan dan dalam suatu negara. Selanjutnya, sound governance. Konsep sound governance digunakan sebagai alternatif dari istilah good governance karena beberapa alasan. Salah satunya adalah ini lebih komprehensif daripada konsep yang lain yang ditinjau sebelumnya dan berisi elemen good governance global atau internasional yang penting. Baiklah, pada bagian terakhir merupakan simpulan dari video reformasi birokrasi yang terlahir dari New Public Service. Berbicara mengenai birokrasi di Indonesia saja saat ini belum memberikan kesan yang baik kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan usaha dan inovasi untuk menciptakan model pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mendorong hal ini, disahkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berisikan standar pelayanan, dan diharapkan perkembangan dalam pelayanan publik sehingga reformasi birokrasi akan mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga dijadikan contoh untuk pelayanan publik yang lainnya dan kedepannya dengan birokrasi yang profesional, ramah, dan berintegritas dan menciptakan kemajuan dalam masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.